Sama siapa Oyong? Alah, Burida. Alah. Itu pengawan nih tahunya karena di undangan grup di apa BR diskusi KMP 23 ditulis Pak Elmi KMP 23 aja. Nah, Maaf, nah maaf ini lupa bisa lupa Bu juga Pak Ida Sultan lupa. masuk. Di telepon Oh, Bu Mas Ayu tadi baru tahu Bu Mas Ayu padahal masuknya pagi tadi tak ngasih tahu dia dah. Sebelum subuh dia dah masuk tuh. oh, Pak Sultan lupa buka WA ya Iya, tak sempat lah buka ya, pagi-pagi. dari tadi malam itu. Iya. Lah, silakanlah. Mulai saya langsung Pak Oyong. Jadi Bu, Nggak perlu nunggu lah deh ya. Ya. yang menayangan Nemi kan lah nih. Bu Nemi lah dong. Alah. untuk Bu Nemi. Ya. Anu PPT Pak Oyong lah dikirim Pak Ta ke Bu Nemi. Oh, iya. Assalamualaikum Bu Nemi. Waalaikumsalam Bu Ah, Rida. ah, Maaf nggak buka kamera ya? lah ada PPT Pak Oyong. Alah, Alah kan? alah. Alah dikirim Pak Ta ya. Ya oke, makasih. Pak Sultan, wak buka le Pak Sultan. Bukalah Bu Rida. Ayolah. Kamu sudah sambil menunggu Pak Ustadz Iwan. Jadi deh, kok lah mulai jalan. Lah. Alah Pak Sultan. Alah, rekaman lah jalan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti latihan diskusi ya. Latihan diskusi teman kita Pak Oyong untuk nanti tampil pada subuh yakni surah Yunus ayat 51 ya Pak Oyong ya. 51 ya. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam rangka kita membersamai Pak Oyong untuk mendiskusikan surah Yunus ayat 51 ini. Untuk selanjutnya tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilahkan kepada Pak Oyong untuk memulai uraiannya. Silakan Pak Oyong. Ya, terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi membersamai saya dalam rangka menyiapkan PPT ataupun tampilan untuk pada subuh nantinya yang akan dibicarakan di grup 3 pada pagi hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja, yaitu tugas pada saya adalah Quran Surah Yunus ayat 51, sebagaimana yang sudah ditentukan bersama dari kesepakatan kelas gramatikal Al-Quran atau dari Al-Hasani, uraian surat Yunus ayat 51 disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping Oyong Andawarneri kelas KMP 23. Al-Quran surah Yunus ayat 51, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma idza ma waqa'a amantu dan sebutkan alasannya dengan kata al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Sadaqallahul azim.
Ibu-ibu, Yuk. mohon ini kalau ada koreksian dari tulisannya Pak Oyong ini. Bagus nih tulisan Pak Oyong ya. Cantik. Pakai apa nih Pak Oyong nulisnya? Bagaimana Wida? Tulisannya pakai apa? Pakai ya pena ini, pena apa namanya? Yang Pena tanda tebal. tangan. Ya, pena Yang 1 mili itu ya? Ya, betul. Bagus. Harkat A itu ke kanan enggak? Yang mana? Harkat A, amantum. Enggak di atas alif. Ya, terlalu ke kanan ya Pak Oyong. Amantumnya itu Pak Oyong. Amantum. Geser dikit. Patah panjang itu. Iya. Oh, yang amantumnya atau A-nya. aja? Yang A-nya nih. A-nya aja ya. Ya. Iya. Yang ini Pak Oyong. Ya. Yang ini. Sini mungkin. Di atasnya langsung ya. Nah, di atas alif langsung. Ya. Baik, makasih. Summa idama waqa'a. Pak Oyong, Ya. antara ini seolah mawa ini stali nih, mawa stali. Mungkin ini antara ma dengan waqa'a. Waqa'a kan satu ini kan? Iya, satu kata. Satu kata kan ini. Nah, ini kan kelihatan lebih dekat ma dengan wa daripada wa dengan ka'a kan? Iya. Nah, ini cara nulisnya ini. Iya. Jadi agak ini ma-nya sini gitu kan. Agak jarakkan lah waqa'a. Dia lebih dekat dia ke ininya. Gitu. Gitu Pak Yang ya. Kalau ini kan lebih dekat ke sini dia kan? Iya. Seolah mawa sendiri, ka'a sendiri gitu. Tadinya mah ragu-ragu nih, wah ini apa berdiri sendiri nih. Oh, memang karena ragu ya? Iya. Tapi setelah Pak yang lihat kata waqa'a tadi ini kan? Ya, kata, satu kata tuh ya dah. Iya, waqa'a ini satu kata ini. Waqa'a ini satu kata. Ini kayak gini. Iya. Masih ada? Masih ada ibu-ibu? Itu bihinya memang kasrohnya berdiri. Yang mana? Yang ma itu tidak berdiri, makanya Bihi tastahdilun. Iya, bihi itu yang mana? Ya, ini. Iya, Bihi berdiri, ya betul. Yang ma itu burida. Yang burida buat itu bukan berdiri, maknya tuh. Ma mana? Harakatnya apa? Oh iya, sorry. Yang burida buat harakatnya. Yang ini ya, sorry. Aduh. Harakat fathahnya biasa. Iya. Ini mana sendiri sini. Bicarakan. Rasanya enggak ada lagi. Enggak ada ya? Sudah ya? Udah. Lanjut Pak Oyong. Screenshot aja kalau ini mau Pak Oyong ini. Sudah lagi. Udah. Udah hilang dia. Udah hilang. Lanjut Pak Oyong. Al-Quran surah Yunus ayat 51 terdiri dari 2 bagian dengan 16 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 8. Bagian kedua penggalan 9 sampai dengan 16. Penggalan pertama A, penggalan kedua summa, penggalan ketiga iza, penggalan keempat ma, penggalan kelima waqa'a, penggalan keenam amantum, penggalan ketujuh bi, penggalan ke-8 si, penggalan ke-9 a, penggalan ke-10 al-ana, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 qad, penggalan ke-13 kuntum, penggalan ke-14
di penggalan ke-15 I, penggalan ke-16 tastajiluna. Penggalan 9 harakatnya belum itu. Ya, Iya. harakatnya belum. Iya. Oh iya. Nah, Nah, ini. Patah. Patah panjang. Nah, Kira. ini tunggu yang patah panjang itu. Bukan panjang tuh, bukan satu panjang patah biasa. dijadikan 2 itu sekarang. Sudah Jadi 2 deh. tuh. Nah, ini gini. Nah, gitu dia. Iya. Kan nggak dikasih harokat kan? Iya, betul. Ini dikasih harokat. Dia dikasih harokat, Bu Rida. Iya. Jadi yang A ini 2. Ya. Ada dua alif di sini kan? Iya. Iya. Kalau menurut kebiasaannya kan satu alif gini, satu gini kan? Patah panjang Nah, jadi karena kita udah memenggalnya, yang ini al-ana dia. Al-ana. Iya. Karena kita penggal sendiri gitu. Iya. Ya, karena dipenggal-penggal sendiri. Jadi al-ana. Jadi ada di awali alif lam. Iya. Jadi A-nya 2 ya, Bu Rida. Pakai A-nya harokat. itu kalau alif fathah panjang itu kan terdiri dari alif yang harokat ini 1, sukun 1 biasanya kan seperti itu kan. Yang pada kata Aminah itu Pak Yong. Ya, itu Pada kata Aminah misalnya kan Aminah gitu kan, yang polanya af'ala kan. ya. Nah, yang satu kan alif akar kata. Yang satu lagi alif pola. Kan dia kalau Aminah itu pola af'ala kan Aminah kan? Ya. Aminah gitu. Bukan sukun yang keduanya. Ya, sukun yang keduanya. Oh, sukun dengan Akar katanya harokat fathah, yang sukun ini kan pola af'ala, kan fa-nya ini kan. Ini alif di awal yang alif pola. Ini alif akar kata yang sukun, yang fa-nya kan dia af'ala kan. Nah, ini fa-nya, ini ainnya ini. Nah, ini lamnya. Kan fa-nya sukun kan? Polanya kan af'ala. Yang polanya Jadi kan kalau Aminah itu polanya kan af'ala. Iya. Af'ala. Berarti ini karena ada tambahan, kalau yang pola kan fa'ala kan? Ini kan tambahan ini, makanya ini tetap A kan, pola af'ala A-nya. Ini yang fa sukun ini alif yang sukun tadi itu. Yang tanda fathah panjang ini kan 2 tadi kan? Yang ininya. Iya, Bu Rida. Nah, ainnya Berarti kan mi-nya ini af'ala kan, amanah kan? Nah, A-nya ini kebetulan kasrah dia kan? Nah, tambah na sini. Gitu. Kalau yang di Aminah contohnya, iya. Yang di penggalan 9 ini berarti kan hamzahnya itu yang disukunkan, berarti itu kan Mana? Yang di kalau kita lihat penggalan 9, kalau kita lihat di Aminah tadi itu. Kalau penggalan yang mana? Yang di penggalan 9 atau ini, Aminah ini yang pertanyaan Uni. Pertanyaan Uni Aminah yang mau ditanyakan ini, atau penggalan 9? Enggak, maksudnya setelah Ibu Rida katakan di penggalan yang di Aminah ini dilihat dari penggalan 9 dengan 10 berarti kan hamzahnya itu yang sukun berarti kan? Alifnya. Mana hamzah yang sukun? Alif lamnya yang sukun. Alif kan? Dari alif lamnya. Bukan ini. Iya, berarti kan alif yang pertama kan pakai harokat. Alif kedua berarti kan sukun. Berarti kalau kita lihat dengan Aminah ini, kita lihat ke atas 9-10 tadi. Berarti kan kalau yang ini maksudnya gini, Niza, gimana mau membaca kalau dia udah dipenggal, tentu diberi harokat alifnya kan? Harusnya ini sukun ini kan? Gimana mau baca ana gitu kan? Dia dikasih alif lam. Kita bacanya kan tetap al-ana gitu. Membacanya gitu. Oh gitu. Kalau bisa dia membaca di sana tuh. Jadi dikasih harokat lagi, bukan alif itu yang pakai harokat. Arkatnya itu arkat alif lamnya, bukan harkat akar katanya. Kalau yang akar katanya ini dia. Ana. Yang 2 ini, ana ini.
Dia berasal ini Pak Oyong belum ngurai lagi ya. Dia berasal dari Awana aja. awana. Oh iya iya. Iya. Awana. Awana kan menjadi ana ya. Ya. Nah, menjadi ana. Sebenarnya seperti ini nulisnya ana gitu Iya, kan. iya, Tapi iya, panjang ini, panjang. Ana. Nah, cuman di ayat ditulis hamzah aja kan. Oh iya iya. Iya. Karena pada Iya, hakikatnya paham. kalau kita ditasin, yang alif itu nggak bisa diberi harkat. Kalau alif sudah diberi harkat, dia berubah menjadi hamzah. Iya. Gitu, kalau dalam tahsin gitu ya. Yang namanya alif itu tidak ada harkatnya. Kalau dia sudah berharkat, nah itu adalah jadi hamzah dia. Jadi kalau dalam penggalan sekarang apa diberi harkat dua-duanya alifnya? Kalau ini kan karena kita udah memenggal masing-masingnya, rasanya ini diberi harkat ini. Yang kalau enggak gimana cara baca Pak Oyong? Iya, Kalau enggak iya. diberi harkat. Walaupun nggak ditulis ya ada al bacanya tetapnya al. Iya, Al- atau enggak al. mau ditulis. Besok kita tanya sama Uni ya waktu latihan Iya. di kelas. Nggak usah ditulis harkatnya Nggak kan? usah ditulis boleh juga, cuman tetap Pak Oyong baca al-ana gitu ya. Alif lam kosong aja. Rida biasanya kan sesuai ayat aja Rida. Baru gini, nggak Ini dipisah kan kan? kita menggal kan? Ya. Di Oh, ayat kalau itu menggal ini ya betul. Maksudnya tadi di penggalan yang udah kita menggal ini, maksudnya ini tadi. Kalau di ayatnya tetap yang Pak Oyong sesuai yang ayat sesuai Al-Qur'an kan Iya, apalagi di sana ada penggalan ini, gitu, Pak jadi Oyong nulisnya A-nya gini. panjang nanti. Iya, apa Nah, gitu. jadi Pak Oyong nulisnya tetap gini. Oh, iya. Bacanya aja. Nah, gitu tadi. Anak. Sesuai itu. Iya. Di uraian nanti anak gitu ya. Ada pakai lamnya sukun ya? Iya. Iya. Iya, sukun. Ada sukun ya? Iya. Ah ya, lamnya sukun kan? Anak. Nah, berarti nanti ini seperti ini. Nah, ketika memenggal dekat ini harus dekatan dia 19 di sini kan? Gimana cara nulisnya Bu Nemi? Cara mau mensiasatinya ini? Gimana nulisnya? Nulisnya kan ada di al-ana ini kan 9 dan 10 dia kan? Harus dirubah lah kayak tadi. Ya. Itu betul. Gimana caranya sama itu? dengan ya Pak. Cara ngasih Betul harkatnya? ya nih Pak Oyong tadi nak. di renggang dikit nggak? Boleh nggak? Yang harokatnya kan di sini nih Bu Rida. Nah, alif ini punya dua ini, punya si alif si A satu, alifnya punya al-ana satu. Gimana mau ngasih nomor ini yang dempet dia ini? Yang di alif yang satu ini, yang di sini. Nah, alif ini dia punya dua orang yang punya. Iya. Berarti yang pertama ini dikasih harkat, yang kedua enggak ada. Yang kedua yang mana? Dia satu cuman nih ya. Iya, ya kan enggak dipisahkan. Enggak ada dipisahkan. Kan dua alif itu sebenarnya. Gitu kan. Ini enggak ada alif. Ada itu alifnya enggak ada harusnya. Tapi kita nulis langsung lam. Tapi kita kan nulisnya sesuai penggalan. Biasanya kan seperti ini. Apa asli di Al-Qur'an itu yang kita tulis kan? Iya. Itu maksudnya. Iya. Nah, iya. A-nya sini kan. Kan seperti ini biasa kita nulis. Tadi lupa itu. Di Iya. penggalan ini maksudnya tadi. Iya. Nah, biasanya ini kan kita dekatkan gimana itu nih Bu Nemi yang biasa bikin ini. Karena berhubung karena alif, kalau dia tidak alif bisa lah. Nah, terus ada ini benderanya lagi di sini biasanya. Iya, nulis benderanya bendera, gimana caranya? Ya ditulis aja Bu Rida, penggalannya pasti ini ke garis gitu. Coba yang sekarang nih dihapus itu. Coba Bu Nemi siasat gimana cara menulisnya nanti. Cara nulisnya ini. Nih. Ini kan gini. Ini kan pakai garis nih. Nah ini patah panjang di sini bukan bendera dia tulis di ayat. Bendera juga ada. Panjang. Ada benderanya juga Bu Rida. Mana? Bendera juga, patah panjang dan bendera. Benderanya beda. Kalau harkat alifnya patah panjang, bendera itu karena alifnya ketemu hamzah itu yang bikin dia buat bendera.
Kalau harkat alifnya fathah panjang, itu harkat. Kalau Iya, bendera, karena alif itu ketemu hamzah. Oh. Cobalah lihat kalau di ayat, kalau Iya. ada ketemu apakah ketemu alif ayatnya atau ketemu hamzah, pasti dikasih bendera. Iya. Ah. Nah, tapi di sini ada juga gitu loh, Bu Rida. Betul, betul. Agak Betul. panjangnya ke kiri, jadi kena juga benderanya ke lamnya itu. Pasti Ya. kena, Bu Rida. Nanti kalau ini itu kita kasih itu apa gini. Nah, ini 10-nya di mana ini? Dia bukan Di- benderanya yang mau di tanggal 2, yang fathah panjangnya Alifnya itu yang dibagi A-nya 2. itu ya. Iya. Yang fathah panjang yang berdiri itu yang harus bagi 2. Oh, patah panjang. Oh, Mm-mm. dibagi 2. Iya, ada Ini kali patah panjang. itu kan Ini kasih di sininya Bu Nah, Rida. ini. Nah, Bu Rida. gini kan. Nah, alif ini walaupun ini dikasih ini, tapi yang alif ini harus dua yang punya ini, yang fathah Iya. panjang ini. Bu Gini Rida. aja mungkin Ya. dibagi 2 di Mungkin sini. patah panjang itu gendong Salah alif. itu Bu Nemi, itu yang dibagi bendera namanya. Iya. Dia A-nya yang dibagi 2. Ini yang Iya. dibagi 2 ini ya. Ini yang dibagi 2-nya. Alifnya yang dibagi Ya 2. gini aja Alifnya dibagi. Gini, tanya sama Uni, Pakai tanya sama cabang, Uni. Bu Rida. Nah, Ya boleh mungkin Rida tanya kalau ya sama kayak Uni. gitu pakai cabang aja mungkin. Jadi bisanya gini. Dicabangkan. Yang satu. coba bukan maksudnya ini anggap aja lah yang di atas ini udah benar ya, alif lam ini enggak kita enggak ada. Nah, coba Bu Nemi kerjakan yang di 9 itu. Ini Iya, Bu Rida, ini kita anggap enggak ada ini. Ini udah benar nih ya. Nah, Kita ini kasih- dianggap benar ini. Nah, terus udah ini ada. Nah, gimana cara bikin ini? Ya paling kita ini aja Bu Rida bagi 2 gini. Bukan dengan aplikasi lah Bu Nemi coba. Taruh Bu di situ. Rida. Oh, Berarti bener yang alif panjang itu kan gendong alif. Berarti bener Bu Rida tadi. Yang alifnya tuh dikasih harokat fathah. Yang alif di al-ana itu udah usah kasih harokat. iya, mau ceritanya sekarang bukan ngasih harkat Cara itu Bu Nemi. penyajiannya Cara gimana? ngasih Maksudnya? benderanya. Cara benderanya. Karena si fathah panjang punya 2, punya al-ana Iya. 1, punya alifnya sendiri 1. Iya. Oh, Dan benderanya itu. tulisannya Ah, tidak gimana dirubah. Cara Berarti ininya. yang di al-ana aja dah. Yang di Benderanya. Juga yang bisa. Kalau gini aja gimana kita bilang nanti ke Uni karena susah untuk membuat penggalannya Uni sengaja yang untuk kali ini kita pisah langsung alifnya itu gimana? Nggak apa Iya dah. kan? Nanti kalau Iya, salah Benda terbaik lah. apa seperti ini aja lah dulu. Kalau Bisa Iya. langsung. nggak susah jadinya. Iya. Nah, Ya dipisah aja, jadi benderanya nggak ada. benderanya Iya. nggak ada, alif Nanti aja Enggak, kalau benderanya. bendera itu enggak masalah dia yang fathah panjangnya tadi itu. Iya kan ada dulu yang Amina apa ya? Itu tuh kan fathah panjang. Ada yang menguraikan itu dengan A, kemudian ada lagi alif mati. Ya, Nah, Apa nggak sama itu dengan kan ini kalau tuh? sudah diuraikan Bu Rama. Sekarang Ya. masalahnya di ayat ini kan kita enggak nguraikan alif oh, fathah dengan alif sukun itu. Sesuai Jadikan ayat satu. biasanya kan. oh iya. Enggak kita rubah-rubah gitu. Penulisannya ya. Satu ayat dulu Penulisannya. baru dipindah. mana gitu? Sama dengan yang ini ya. Ini kan enggak kita pisah ini. Sebenarnya ini kan terdiri dari alif fathah panjang kan? Ah, iya, iya. Terdiri dari alif 1 kan seperti ini harusnya Alif ini. satu ke alif Nah, dua. ini kan. Nah, ini Paling gini gini harusnya. Bu Rida. Harusnya gini nih. gitu. Bu Mantul Rida gitu. paling gini. Kalau enggak yang bulat. Nah, itu kan Ini ada harusnya. fathah. Kalau dalam Tapi ayat kalau itu dalam penulis- ayat, dalam penggalan kalau ini dalam kita ayat tetap penulisnya alif pertama tuh fathah panjang. ya Enggak sama itu ya. beda Bu Rama. Ini dalam ayat kan fathah panjang. Kita nulisnya tetap seperti ini kan, enggak kita pisah kayak gini. Bukan seperti ini. Iya. Tetap sesuai ayat ini kan enggak dipisah ini. Iya. Soalnya nanti untuk uraian alnya itu masuk ciri kata benda itu. Iya, makanya. Oh ya. Ya. Berarti Atau gini aja, Rida. kita pengecualian aja untuk yang ini yang karena gimana nih cara ininya. Apa seperti yang Kan huruf gini Bu Rida didempet gini Bu Rida. Bisa.
Bu Rida pengen diangkat kayak gini nanti. Mungkin kita Bisa. buat dulu yang Iya, aslinya, kayak gini. terus nanti di Coba bawahnya masuk boleh. angkanya. Bisa masuk angka itu sekecil itu. Bisa tuh. Bulatnya. Ini Bisa dikit. bisa. Ini Coba, ini coba. berapa? Ya, dibesarin juga bisa Berarti ini. 9 sama 10 coba isi. Nah, Ini bukan. Ini kegedean ini. Oh, Kita taruh di atas alif yang di angka 9 itu. Anggap aja itu sekarang alif patah panjang. Taruh di angka 9 itu Bu Nemi. Yang Bu Nemi buat 22 sekarang itu. Ini nggak Mungkin di grup Bu Nemi yang 2 ini di grup aja supaya bisa diangkat ya. Oh, nggak bisa. 10 tuh nggak cukup. 10, 18. Cukup, kan? Nah, ini masih 18. Bu Rida, apa Ya. tidak ditulis aslinya dulu, baru nanti di bawahnya itu dipisah. Seperti mimma itu kan Kan diurai dua tuh. Baru Itu di bawahnya penggalan ditulis nanti mimma, diurai yang seperti penggalan itu. itu. Itu di penggalan Bu ini. Penggalan Bu nanti Dini itu. itu di penggalan. Boleh kayak Bukan, gitu. maksudnya yang aslinya di atas itu ditulis dulu. Kalau di ayat nggak ada. Nggak Ayat ada. cuma ayat asli biasanya. Oh iya ya. Iya kan? Iya betul. Coba Bu Nemi. Ini Bisa ya? Anunya, harokatnya Kalau gimana? bisa boleh. Jadi digituin aja paling. Nanti dibenerin dulu. Nanti pas di atas harokat itu dibagi dua atau dibenerin dulu. Nanti harokat dulu ya. Ini hilangkan tip X aja itu yang alif yang satu lagi itu. Ya. Soalnya tulisannya sudah bagus ini. Bagus. Nanti bisa Pak. Nanti dikasih Atau patah. Pak Oyong kalau mau ngulang, jangan ditulis angka-angkanya lagi, garis-garisnya Bu Nemi aja yang bikin itu. Aja. Ayat kosong aja, tapi dijarak-jarakkan lah. Oh gitu. Ya, jangan Pak Yong tulis angkanya yang untuk jadi dibuat dengan aplikasi oleh Bu Nemi. Oh. Paham Pak Oyong maksudnya? Ya. Garis yang ke bawah itu nggak usah. Karena Bu Nemi ngasih yang kayak itu yang 9-10 itu. Bendera. Kalau bikin Ya Pak Oyong. Bu Nemi, Pak Tapi- Oyong. Nah, ayatnya tulis sesuai ayat asli, tapi dijarakkan. Misalnya antara ma dengan waka'a kan jarak, iza dengan ma dijarak, a Ya. dengan suma dijarak, supaya bisa Bu Nemi naruh angkanya itu, yang warna biru itu. Tapi nanti dalam ininya Bu Rida, gimana kalau dalam uraian perpenggalannya kan memang harus dipisah juga. Boleh dipisah langsung, boleh. Sekarang kita kan memenggal artinya juga sudah memisahkan artinya. Kalau di ayat enggak Pak yang sesuai ayat Di aslinya. ayat enggak ini kan. Kalau di penggalan ya betul. Dipisah. Kalau di penggalan dipisah. Sekarang yang ini kan penggalan ya. Tadi di ayatnya kan enggak dipenggal itu. Oh bukan, ayat penggalan ayat maksudnya ini. Kalau ini sesuai dengan ayat asli yang apa yang terpampang di slide ini. Ayat. Sesuai ayat asli ini. Uraian penggalan boleh dipisah. Ya baru dipisah. Ya. Kalau ini harus asli juga, sesuai ayat asli. Lalu nomor penggalannya tetap 2 nih, 9, 10 atau 9-10 di alif itu 9-10-nya. 9, 10. Batasnya Karena di mana alif- dia? Batasnya nanti wow itu kan di batas tuh. Ya, wow-nya di penggalan 11. Berarti di wow baru dibikin 11. Berarti mulai dari alif tuh sampai na-nya itu punya penggalan 10. Ya, itu kan wow udah 11. Ya, biasanya kan di batas nanti tuh. Jadi 10-nya tuh di pas Batasnya itu kan garisnya itu, Bu Nilnis. Garis yang ke bawah itu kan? Iya, yang antara wow tuh agak ragu jadinya mana sih. Biasanya kita wow dengan kalimat sebelumnya nggak ada batas nih. Sementara batas yang na itu di depan kita taruh. Enggak semua peserta mengurai pakai batas. Ada yang langsung pakai benderanya. Nomor batasnya. aja. Nomornya itu pakai bendera. Iya. Bagi yang tulisan tangan baru dia kasih batas ini. Tapi ada yang pakai bendera. Tuh. Ngasih ininya gitu. Jadi al-ananya itu ditulis dalam bulatan yang biru itu, Rida. Kenapa? Al-ananya itu ditulis di dalam bulatan yang biru. Ya, ini biasa. Iya, sesuai ini, sesuai ayat. Iya, sesuai ayat. Oh, nih apa? Nih Elki. Iya. Ini
harokannya aja yang belum nih, karena ya. jadi tinggal nambahkan harokat nanti. Oh, iya. Jadi Iya, untuk iya. dua nomor ini udah benar. Iya, Sebelum iya. dua nomor ini Dengan diangkat di harokatnya ya. bawahnya harokat. Ya. Harokatnya juga patah panjang budidaya. Iya. A-nya patah panjang. Patah panjang. Pakai bendera. Ya enggak apa-apa, ya diangkat aja yang biru itu ke atas. Berarti alif yang satu lagi dihapus tuh ya. Iya, alif yang satu dihapus. Dekat lam. Sukun. Ya, di garis tuh. Iya. Dihapus. Ya, ini mau lihat yang penggalan yang langsung dikasih garis. Mana lihat? Coba tutup ini dulu sebentar Bu Nemi. Jangan ada biar nih, biar Supaya paham paham gitu ya. kita. Ya, sebentar mana share Karena screen. kebiasaan kita kan batas-batas gitu ya. Iya, bentar. Mana dia? Share screen-nya mana ya? Ketemu dia ya. Kok nggak muncul dia Bu Nemi, sudah dibuka contohnya. Ini udah. Udah keluar? Ya, Muter, ya Pak. mau lagi muter. Bentar. Dah. Nah, Ini batas nih antara Hilang dia kan? Hilang. bukan yang ini. Ada. Nih. Mana dia nih? Ya, 94. ini jelas batasnya nih. Kok hilang dia? Mana zoom-nya tadi? Hilang lagi. Mana dia? Tutup dulu. Nah, ini. Keluar enggak? Stop share dulu ya. Pandai mengeser. Apriyati lalok ya. Nampak ya, Pak. Kantuk, Pak. Itu. Ini nih Anis. Ini kacau pula ininya. Ya. Ini kayak gini langsung garis. Benderanya langsung dikasih garis kan? Mana nomor berapa? Semua kan? Seperti ini lakum ini. Lakum. Iya, tapi itu maksudnya nih, lah kan satu tuh, kumnya satu. Kalau Iya. yang tadi nanya kan ke wawunya ada garis jadinya. Maksudnya kan pakai garis ini. Kan ada ini penggalan yang langsung pakai garis. Kan ada dikasih garis yang pakai tangan itu tadi kan? Itu maksudnya. Nah, kalau Bu Nemi tipe benderanya dibikin kayak ada bulatan, ada kayak panah bawah gitu. Sama itu. Ini bentuk-bentuknya aja. Bukan gitu, maksud ini antara wow dengan na tadi itu. Kan sementara wow na itu kan di depan ditaruhnya. Sama dengan ini nih. Ini wow nih hidup satu. Iya. Ini kum kan? Kan batas dia tuh. Iya, udah batas. Ini kan pakai bendera. Benderanya betul. ada tangkainya. Sama dengan yang tadi juga pakai tangkai juga. Yang kayak ditulis Bu Nemi tadi. Kan ini pakai aplikasi nulis batasnya. Iya, betul. Benar. Kan sama lah. Sama prinsipnya kan. Walaupun ini yang ini kan punya, yang 20 ini punya banyak nih, akhbarikum dia yang punya ini kan panjang dia. Taruhnya sini. Kan batas itu. Ya kan batasnya ini kan sama dengan yang tadi itu. Yang tadi itu juga yang punya Bu Nemi yang dibikin. Kan pakai tangkai ke bawah kan? Iya. Prinsipnya sama. Tangkai ke bawah lalu benderanya ke kiri dan ke kanan. 9. Gini, dimiringkan karena yang punya yang si Alif itu punya 2. Iya. Yang bulat-bulat tadi dah. Disiasati gitu. Udah bisa lanjut aja lagi dah. Ya. Ya udah lanjut. Nanti belajar lagi nih. Iya, belajar ya. Ntar
Tapi maksudnya begitu ya. Maksudnya Iya. begitu. Kita Cuman ulang, lanjut lagi Bu Nemi. Lanjut nggak Bu Nemi. penyajian nanti tanya Uni aja lah. Ya. Saya teruskan. Teruskan kepenggalannya lagi. Oke, apa? Oke, uraian Uraian. udah ya. Ini Udah. kita siasati aja seperti itu. Lanjut Pak ya. Uraian Quran Surah Yunus ayat 51, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 8. Penggalan 1, A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua, summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ketiga, iza, huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan keempat, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan kelima, waqa'a, bentuknya KKL, ciri KKL-nya fathah di akhir kata, pelaku huwa, akar kata waqa'a, pola fa'ala, dari Kamus Munawir halaman 1575, artinya dia telah terjadi. Penggalan ke-6, amantum, bentuknya KKL, ciri KKL-nya tum di akhir kata, pelakunya antum, akar katanya amina, polanya afala, dari Kamus Mahmud Yunus halaman 49, kalian telah percaya. Penggalan ke-7, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-8, i, bentuknya kata ganti, artinya nya. Ini kasih ini Pak yang kemu kan dipotong kan? Iya, Kalau dia dipotong kan kasih strip di sininya. Yang di mananya berita? Kemu ini kan kalau kita motong kan biasanya dipotong. Iya, kamu ya. Dikasih ini kan? Iya, kasih strip ya. Strip kan? Ya. Kalau apabila gimana ya? Apabila juga itu kan satu kata. Dia satu kata kan? Berarti di apabila juga strip. Apa yang tidak? Apa yang tidak? Apa yang udah dua kata. Ya. Ini amantumnya fathah panjang ini Pak Yang. Iya, fathah panjang. Soalnya kan afala tadi kan ceritanya. Iya. Ya, afala. Nah, biasanya kalau untuk KKL, ciri KKL fathah di akhir. Ya, jangan titik-titik. Jangan titik-titik. Tum di akhir. Ya Pak Yang? Iya, di akhir aja. Pakai itu. Ini Amina ya? Nggak usah dikasih harkat. Pakai hamzah nggak usah aja Pak Yang? Langsung alif. Biasa aja lah. Oh, nggak usah kasih hamzah. Nggak usah. Biasa aja Amina gitu. Biasanya kita nuri gitu aja kan? Iya. Kalau bagi Buya ini alif ini sama aja dengan hamzah katanya. Iya. Kita ikut aja yang biasa di Ibu ya. B-nya lagi Burda. Apa B? Oh ya. Penulisan B. B-nya kalau karena sudah dipenggal, B-nya utuh. Dipenggal berdiri sendiri ya. Sendiri dia. Satu lagi. Oh, penuh B-nya. Ya. Tunggu. B-nya penuh. Ini nulis B-nya penuh ya. B-nya kalau sudah dipenggal dia seperti yang kalimat nih Pak Yang. Nah, ya. Itu. Jadi bukan gini. Ini Pak Oyong berarti memisah tulisan aja. Ya, bukan menenggalnya jadinya. Tulisannya nyambung. Ya, memisah.
kalian mungkin bi dalam hal ini kepada ini. Kepadanya, ini kan apa? Kepada azab. Padanya. Ini kembalinya kepada azab. Ma itu. Lebih cocok ya. Apa yang itu, Ma? Kenapa? Lebih pas dengan kepada di sini. Ya. Kalau huruf kan fleksibel. Sesuai dengan konteksnya. Ya telah terjadi ya apa yang kemudian apakah kemudian yang kalian telah percaya kepadanya. Ya, oke. Dah lanjut. Screenshot nih bagusnya Pak Yong. Jadi apa yang mau diperbaiki ingat nanti yang kesalahan yang sama berulang lagi gitu takutnya. Direkam nggak? Ada Pak Ilmi ada ngerekam. Nah walaupun rekaman sudah dikirim tapi yang ditulis masih yang sebelum kita ini. Rata-rata itu banyak itu yang seperti itu. Ya, karena yang mengerjakan ininya mungkin karena terlalu banyak barangkali. Jadi mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum. Ini Aminah ya. Udah Pak ya? Udah, itu. Udah ya? Pindah Bu Nemi. Arti Quran Surah Yunus ayat 51 bagian pertama, penggalan 1 sampai apa perlu penggalannya ditulis? Enggak. Penggalan mana? Kan sudah. Arti QS Yunus. Penggalan 1 sampai dengan 8. Ya. Oh, enggak. Biasanya enggak ada lagi. Arti QS Yunus ayat 51 bagian pertama itu aja. Iya, bagian pertama aja. Ya, ini enggak perlu. Setelah QS titik Bu Nemi. Langsung aja dihilangkan Bu Nemi. Kita masuk di kota poin E. Lanjut bacakan Pak Yang. Arti Quran Surah Yunus ayat 51 bagian pertama. Summa iza ma waqa'a amantum bi. Apabila kemudian bila apa yang dalam kurung azab itu telah terjadi, kalian baru percaya kepadanya. Nah, dalam mengartikan kan ada ini alif pertama ya. Ini kan sama huruf bermakna ini kan. Ini sama huruf bermakna. Ini juga huruf bermakna. Nah, coba lihat kadang-kadang kan ada itu afala gitu ya. Afala kan seperti ini sering itu kan afala kan? Iya. Nah, mengartikannya bukan hari ini apakah maka tidak, bukan. Di sini dia diartikannya maka apakah tidak gitu mengartikannya. Dari yang tengah ini. Nah, sama juga dengan asuma dari sumanya ini duluan baru apakahnya. Kemudian apakah itu kita mengartikannya. Bisa aja adanya tinggal ya. Adanya tinggal. Kalau yang seperti ini afala kan afala tatazakkarun, maka apakah kalian tidak memikirkan? Nah, kan itu seperti biasanya. Bukan dari awal ini kita mengartikannya. Jadi itu kemudian apakah gitu. Kemudian apakah? Kemudian apakah? Apabila kan tadi kan? Iya. Bila apa? Kok bila apa? Apa? Kemudian apakah apabila? Apabila dalam kurung apabila dalam kurung ya azab itu apa di belakangnya itu apa yang itu apa yang itu sering tidak diartikan yang sebelum KKR ini itu yang buridananya ke Uni kapan ma itu tidak diartikan. Jadi ma apa kata bu apa kata Uni ya, ada istilah sama Uni yang tidak diartikan dia. Nah ini termasuk yang tidak diartikan itu. Surah.
Apa yang enggak? Nggak ada apanya. Yang kemudian Ma, terangkan nah ma ini, dulu ya. ma ini dalam mengartikan tidak kita ini. Dalam Ma azab itu kan ada 10 kata uni arti dari ma ini ada apa yang, mengapa, ada yang tidak diartikan gitu. Nah ini contoh yang tidak termasuk kemarin diartikan. ini termasuk subjek ini ma itu. Dalam hal ini apalah namanya ini ya? Ada istilahnya kata uni belum cukup 10 itu arti kita mengartikan ma itu. Ada 10 macam kata uni. Nah, uni belum cukup belajar yang ke-10-nya, baru berapa yang udah dikasih uni waktu itu baru 4 apa 5 ya waktu itu yang diserahkan. Ada huruf-huruf bermakna yang punya arti lain gitu materi uni dulu. Nah, ini tidak diartikan dalam arti keseluruhannya, dianggap tidak ada gitu. Tapi ada istilahnya kata uni. Jadi apa yangnya tidak usah. Kemudian apakah apabila azab itu setelahnya hilangkan aja terjadi, kalian baru percaya kepadanya. Setelahnya jangan. Kalau dikaitkan dengan ini kan kaitannya dengan ayat sebelumnya nih Bu Rita. Ya, ayat sebelumnya betul. Apa yang itu pengertiannya sebenarnya azab itu. Apanya? Pengertian apa yang atau ma di sini itu pengertiannya adalah dari surat sebelumnya itu azab. Ya, tapi apa Ya, itu yangnya kan tidak sudah dalam diartikan Pak kurung. ini pengertian dalam maka azab dimasukkan, konteksnya ada azab di situ. Bukan ma-nya yang diartikan azab, bukan. Karena di ayat sebelumnya kan berkaitan dengan azab kan. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepadaku azabnya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang yang berdosa itu? Apakah disegerakan azab atau siksaan? Kan orang-orang kafir itu minta segerakan kalau memang kami ada nanti ada azab, coba lihatkan azab itu. Kan seperti itu kan? Iya. Dalam tafsirnya. Nah, ada pertanyaan dari Allah kan, mana yang akan kamu minta segerakan? Apakah apa ini? Yang di ayat 50-nya datang waktu malam kah atau mau siang hari gitu kan? Iya. Nah, kan itu pertanyaannya yang di ayat 50 kan? Nah, bukan ma itu yang azab. Azab dalam hal ini konteksnya karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Bukan ma-nya. Ma-nya tidak diartikan. Ma ziyadah apa namanya kata uni? Ma yang tidak dianggap itu yang tidak diartikan itu. Dan apakah apabila Bukan ma Pak Oyong? Bukan ma. Bukan ma. Konteksnya karena berkaitan dengan ayat 50 kan? Kan ada pertanyaan, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang yang berdosa itu? Apakah azab itu mau didatangkan siang hari atau pagi hari gitu kan? Malam hari atau siang hari? Soalnya kalau tidak ada pengertian azab itu sepertinya tidak ada subjeknya. Ya, berkaitan dengan ini ayat 50. Ini berkaitan ini. Kemarin aja Uni nerangkan kan, subjeknya ada di ayat setelahnya gitu. Ayat yang Taubah ayat 678 itu. Makanya kemudian tuh diduluin ya Rida ya, karena ada hubungan dengan ayat sebelumnya ya Rida. Iya, ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Kemudian baru diduluin kata. Jadi kata sambung itu kata Buya kan ada ma, ada wa, au, am, summa. Makanya kalau ada kata afala, misalnya afala, fa, dari fa-nya kita ini kan maka, apakah, tidak. Jadi di sini ma-nya tidak perlu diartikan. Tidak diartikan yang dalam hal ini. Berita tidak paham juga. Yang jelas intinya seperti itu, tidak diartikan. Coba lihat di uraian Tepak yang ada perkata, tidak diartikan kan? Izama itu diartikan apabila aja gitu di ininya. Coba ada enggak yang punya perkata? Al-Quran perkata. Ada yang punya? Iya. Ya kan? Izama itu diartikan apabila kan? Izama ya. Apakah kemudian ya apa? Ya kan? Telah jadi. Nah, padahal yang arti apabila itu iza. Nah, artinya ma-nya tidak diartikan gitu. Ya. Ini ada ini. Kemudian apakah setelah azab itu terjadi? Apakah setelah azab itu Bukan terjadi? yang perkataannya. Apakah kemudian ada? Apakah kemudian?
Kemudian Di, apakah ini ya biasanya, bukan apakah yang duluannya. kalau di sini apakah kemudian bila Beda telah itu. terjadi? Nggak sesuai aturan gramatikal itu. Iya. Ini Karena summa inilah yang menunjukkan dia ada hubungan dengan ayat sebelumnya. iya. Biasanya kan dong. diawali kalau ndak wa, au, atau summa ini fa. Nah, itu yang penyambung dia. Huruf sambung jadinya. Kalau a bukan huruf sambung, apakah itu bukan huruf sambung? Dia berdiri sendiri. Kalau tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, a saja boleh, a iza ma gitu. Apakah, apabila, bisa kita mengartikan langsung. Tapi dia tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Nah, karena ada hubungan dengan ayat sebelumnya, makanya ada kata summa di sini. Iya. Yang Kemudian penghubungnya bisa wa, bisa au, summa, fa, nah gitu. Kelanjutan. Ada berkelanjutan gitu. Makanya itu yang kita dahulukan, itulah huruf sambungnya gitu. Nah, karena ada summa ini baru bisa berlanjut dengan sebelumnya, tapi nanti ada kaitan. Nah, kita menambahkan azab itu karena itulah kaitannya dengan ayat 50. Karena ada Jelas summa di situ itu. bahwa yang minta disegerakan itu adalah azab. Azabnya mau datang malam hari atau siang hari gitu. Makanya dalam kurungnya. Makanya di dalam kurung, karena dalam kurung itu konteksnya. Tidak ada tertulis. Dari Dinda. Dikasih Gida. Dinda. Ya. Itu Dinda. Dinda. Bocor nih Alnis. Tadi kan bi itu kita artikan kepada Bu Rida. Sekarang berganti dengannya atau kepadanya? Iya kepada. Ganti dengan kepadanya. Kepadanya. Nya ini dalam hal ini bukannya Allah ya. Nya ini bukan. azab itu azab. Azab. Bu Nemi ganti dengan itu kepada Bu Nemi. Yang mana? Dengan. Dengan ini dan apa gantinya apa? Kepada. Udah Pak ya? Iya. Udah sama-sama paham kita ibu-ibu ya? Kemudian apakah apabila azab itu terjadi, kalian baru percaya kepadanya? Bahwa maksudnya percaya bahwa azab itu ada gitu. Ya. Nah, lanjut Bu Rida. Ya lanjut Pak Yong. Ya, saya lanjutkan. Uraian Quran Surah Yunus ayat 51, bagian kedua, penggalan 9 sampai dengan 16. Penggalan ke-9, A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Nah ini diberi garis juga ya, apakah ini? Apakah kan satu kata kan? Iya, satu kata itu. Ya. Berarti ini kasih garis ya? Iya. Penggalan ke-10, ini al-ana. Ini kita sepakat aja dulu ya, A-nya tidak kita beri harkat ya. Iya. Tapi tetap dibaca, nanti kita tanya ke Uni apa ditulis. Karena ada ayat-ayat, coba buka surah Al-Anfal ayat 66. Itu A-nya ditulis. Anfal. Al-ana bentuknya KBKK. Coba sebentar, buka dulu Pak Yang. Ayat 66, surah ke-8 ayat 66. Al-ana. Awal ayatnya itu. Ya kan? Dah mau melihatkan aja bahwa alif di al itu diberi harkat gitu. Ditulis. Ya ditulis. Memperlihatkan bahwa alifnya ada yang dikasih harkat.
Lanjut Pak Yang. Udah lihat Pak Yang? Gimana? Udah melihat bahwa di ayat Al-Anfal ayat 66 tadi alifnya ditulis kan? Surat berapa itu Al-Anfal? Surat ke-8, surat ke-8. Al-Anfal ayat 66. Nanti mana tahu ada nyinggung-nyinggung sini Pak Adril kan Pak Yang ingat. Ada contohnya Pak yang diperlihatkan. Al-A itu Budida ya? Budida Al-A itu ya? Ya, Al-Ana kan? Al-Ana. Al-Ana ya. Surat berapa Budida? Surat ke-8 Al-Anfal. Surat 8 Bapak ya. 38. Surat 8. Surat ke-8 ayat 66. 66. Ayat ke 66. 66. Anfal. Oh iya. Ya kan? Ya. Nah, gitu. Besok aja kita tanya, mungkin karena dia ini dikasih harkat, mungkin karena di awal kan bisa saja kan, di awal kalimat. Ini karena udah di penggalan kedua, apakah harus diberi harkat juga apa enggak gitu kan? Ya, betul. Karena kita udah dipisah ya penggalannya. Diberi harkat karena alif yang pertama itu kan fathah panjang gitu kan? Iya. Itu diberi harkat. Karena udah berdiri sendiri ya mau tak mau kita kasih harkat gitu maksudnya. Walaupun dia sukun kan, sukun sama sukun kan enggak bisa baca gitu, maka dikasih harkat. Tetap dikasih harkat. Kalau menurut Bu Rida, tapi besok lah kita tanya sama Uni. Kalau pas Pak yang ngurai. Ya. Jadi sementara seperti ini seperti ini aja dulu. Seperti ini aja dulu. Kalau menambah lebih gampang daripada yang ada harus dihapus dulu kan. Kalau tinggal nambah aja bisa gampang. Tidak mengeluarkan PPT gitu ya. Ini saya juga masih ragu-ragu, tapi ya kita terusin aja. Pak Yang sudah selesai kan? Pak Yang sudah selesai mengurainya? Sudah? Udah. Oh, udah sampai penggalan 16? Udah. Belum. Tapi belum dijelaskan. Belum baca. Belum. Sampai mana tadi baru? Baru 10. Oh ya, oke, silakan yang 10. 10 sudah. Al-Ana. Nah ya. Bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya alif lam. Akar katanya awana, dibaca ana. Ini menurut kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Menurut Kamus Munawir halaman 49 artinya sekarang. Penggalan ke-11 wa huruf bermakna artinya padahal. Ini pakai gris juga. Iya. Lanjut. Penggalan ke-12 kat bentuknya huruf bermakna artinya sebenarnya atau sesungguhnya. Penggalan ke-13 kuntum bentuknya kata kerja lampau, ciri KKL-nya tum di akhir kata, pelakunya antum, akar katanya kawana, dibaca kana, menurut kaidah 1 huruf sia poin 2, polanya fa'ala, menurut Kamus Mahmud Yunus halaman 86, artinya kalian telah ada. Penggalan 14 bi bentuknya huruf jar artinya dengan atau kepada. Penggalan ke-15 i bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan ke-16 tasta'jiluna bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri kata SAD-nya sa di awal kata dan waw sukunna di akhir. Pelakunya antum, akar katanya ajila,
polanya istaf'ala. Menurut Mahmud Yunus, halaman 255 untuk akar kata dan 256 kata yang dicari, artinya kalian akan minta segerakan. Pak Yong, melihat ayat Pak Yong ini kan pendek lah, boleh dibilang pendek kan. Iya. Kalau lihat ini kan baru 2 slide kan. Slide pertama 1 sampai 8, slide kedua 9 sampai 16 tadi ya. Iya. Ya, 2 slide cuman kan. Iya. Nah, sementara Pak Yong banyak yang apakahnya dibagi 2, padahal dibagi 2, sebenarnya dibagi 2 gitu kan. Bagaimana kalau slide Pak Yong ini dibagi 2, ditambah yang ini jadikan 2 slide. Yang pertama tadi juga 2 slide. Oh gitu. Nah, ini jadi bisa di sini. Nyambung artinya Jadi sebenarnya ini nyambung gitu. Soalnya ayat Pak Yong kan pendek. Disiasati, jadi bisa lebih lebar tulis ininya, kolomnya ini lebih lebar dia jadinya gitu maksudnya. Iya. Ini saran Bu Rida gitu ya. Iya. Jadi kan banyak ini yang dibagi-bagi ini kan, padahal rata-rata umumnya dibagi tadi kan. Yang pertama apakah tadi apa? Yang dibagi yang pertama tadi apakah dibagi kan, kemudian juga dibagi. Kemudian Bisa apabila dibagi juga. Ya kan? Ya. Menghemat Pak Yong. Iya, padahal Pak Yong karena mungkin kita siasati aja boleh supaya banyak ruang kosong kelihatannya kalau diterusin. Kenapa? Banyak ruang kosong kelihatannya kalau dibagi 2. Enggak apa-apa. Tapi dia enggak dempet-dempet jadinya kan lebih bagus tampilannya. Iya, bisa. Gitu maksudnya. Baik, kalau yang pertama bisa dipilah di waka'a aja ya. Supaya ada satu kata kerja 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 8. Iya. Iya. Ini dua slide juga ya. Jadi 2 slide juga banyak. yang ini. 2 slide juga. Nah, sampai 5 aja yang ini. Nah, ini sampai sini aja supaya dapat satu kata kerja, satu slide kan? Iya. Ini bisa yang kayak gini bisa jadi satu ini kan? Jadi ada juga istilahnya kita mensiasati gimana supaya Ramai. Enggak ramai bentuknya, enggak ramainya. agak lama dikit kan? Kalau enggak 10 menit kanyang. Dah. Ya. Penggalan apa? 13 itu enggak ada dianukan kaidahnya. Oh iya kaidahnya ya. Kita dari awal kita ini dari awal ya. Ini. Iya, di sana lupa nulis kaidahnya, tapi sebenarnya ada itu. Ini harus ada ini. Satu siap berapa Pak Yong? Kaidah 1 poin Rusia poin 2. Nah, poin 3 ini kun full. Pola full kan? Oh ya. Kaidah 1 sia poin 3. Poin 3. Setelah dihilangkan dalam akar kata, setelah dihilangkan ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full atau domah sukun, maka tambahkan waw di tengah, kemudian huruf tersebut berubah menjadi alif. Itu bunyinya. Iya. Oh, 3 ya. Ya, berarti Pak Oyang enggak hafal kaidah sia. Enggak, kemarin itu kan ada juga berapa hari yang lalu. Saya pengertiannya karena awal akar katanya kawana, turunannya baru menjadi kun. Dari kata ini kun ini kan dihilangkan ciri KKL-nya tum kan? Dalam bunyi kaidah 3. Coba Pak yang buka baca kaidah 3 itu. Paham saya. Paham kan? Pengertian saya karena dia menjadi kun itu karena berubah perakunya, usianya berubah menjadi kun. Ya, itu prosesnya. Tapi yang penting, kalau ketemu ayat, kan dari ayat kita mainkan. Iya. Ya, dihilangkan ciri KKSAD-nya. Udah, kita hilangkan tuh. Tinggal 2 huruf dengan pola domah sukun atau pola full. Maka tambahkan waw di tengah gitu. Dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Itu bunyinya kan? Coba buka halaman 32 itu. 32 apa 33 dia? 32. 32 ya.
Coba Pak yang baca. Masih ditanya nanti deh. Iya. Rida, kalau yang nomor 10 itu udah huruf sia itu. Iya, ya sebentar ini belum yang 10 tapi karena Bu Alfrayeti mulai ini tadi. Oh iya. Itu yang nampak. Mulainya yang dari awal lah kalau Dalam KKL setelah dibuang kiri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full. Domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah. Kemudian dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Nah, benar kan? Seperti itu bunyinya. Jadi kaidah 1.3 ini. Ya. Kalau poin 2 bunyinya kan dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Iya. Nah, itu kan. Sementara ini ada kaidah yang lain. Yang ketiganya. Kaidah 1.3-nya kan? Yang laris poin 2 itu. Yang laris poin 2. Ya. Karena KKL poin 3 jarang nih. Iya. Jadi utamakan yang menurut ayatnya dulu ya Bu Rida ya. Ya, Iya, kita sesuai dengan ayat. Kan ketika melihat ayat, misalnya kalau yang pola KKSAD poin 7 itu berlakunya contoh ayatnya kan setelah dihilangkan ciri KKSAD tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat. Iya, cool. Nah, maka ditambahkan huruf ketiganya huruf sia, ketiganya dengan sistem try and learn. Nah, kayak gitu kan? Kalau yang 7. Nah, untuk penggalan yang ke-10 Pak Oyong, akar katanya kan awana ini kan sesuai di halaman 49 ini kita lihat. Awana ini dia berubah menjadi ana, a-nya yang fathah panjang kan? Ya, ya. A-nya fathah panjang. Aduh. Nih. Hamzah ya berubah. Hamzah Pak. Fathah panjang. Dan alif. Alif ya. Nah, ini sama juga dengan kalau kita nulis alifnya bendera, kemudian sama ini. Bukan yang seperti ini. Bukan seperti ini nulisnya. Oh. Coba lihat di kamus yang halaman 49 itu seperti ini dia nulis. Seperti ini. Seperti ini. Yang pakai bendera dia nulis. A-nya gini. Nah, boleh juga ditulis seperti ini. A-nya fathah panjang. Karena di ayat hamzahnya fathah panjang kan? Nah, lebih bagus yang ini aja kita tulis. Ana ini. Jangan bendera. Walaupun kalau nulis bendera nggak salah. Kalau di kamus kan bendera kan? Ya. Kalau di kamus dia sering nulis bendera, nggak fathah panjang dia. Sama dengan Amina itu coba lihat di halaman 49 dia nulisnya ini. A mana ya? A mana? Nah, itu dia tulis akar kata yang pola af'ala yang artinya percaya atau beriman itu. Pasti ini. Yang coba lihat di halaman 49. Bendera dia tulis di alifnya. Di atas lam itu ya. Apa kata panjangnya? Kata panjang di atas alif. Alif. Kan terdiri dari awana kan? Kan alif. Waw di tengah. Ya. Tamana. Ini sesuai dengan huruf sia poin 2 kan? Wow, ini berubah menjadi alif juga. Makanya alifnya jadi fathah panjang. Yang satu punya waw, satu punya alif sendiri. Itu maksudnya. Jadi alif yang satu ngedong, fathah satu ngedong waw yang yang ini punya yang 2 ini. Yang satu punya alif akar kata, yang satu lagi punya si waw. Nah, makanya dia jadi fathah panjang gitu. Bukan kayak gini nulisnya di kamus seperti ini. Kamu seperti ini, tapi yang seperti ini idem dengan ini, identik dengan a fathah panjang dengan na. Itu Pak Oyong. Ya. Pak Oyong lihat kan di halaman 49 nulisnya seperti ini kan? Ya. Di halaman 49 itu seperti ini dia tulis. Karena digabung dengan lam itu. Ya, Munawir 49.
Nah, kelihatannya ini ya, ini kan sekarang keterangan waktu itu kan. Iya. Yang pola-pola seperti ini seperti ba'da setelah, qabla sebelum, inda ya, qabla ba'da itu yang setelah sebelum kan keterangan waktu itu kan. Iya. Sebelum kan keterangan waktu, setelah keterangan waktu, sekarang keterangan waktu. Jadi KBKK khusus dia. Oh, khusus. Jadi polanya ini fa'la kan ini enggak ada yang al-anu enggak ada. Jadi KBKK khusus dia kan polanya fa'la ini. Fa'la ya. Sama dengan keterangan waktu kan, ba'da kan enggak ada ba'dun kan? Qablun enggak ada, qablu itu yang ada kan? Kalau qabla kan sebelum, ba'da setelah. Fa'la sekarang. Nah, ananya yang sekarang kan? Nah, jadi dia masuk khusus. Ya. Kita belum dapat ini sebenarnya, cuman karena di ayat apa namanya? Khususnya apa itu Bu Tida? Karena dia tidak tanwin ini. Apa dengan qabla, qablu kan? Kan Iya. KBKK khusus. Ba'da KBKK khusus kan, akar katanya ba'uda. Kalau qabla, qabala. Yang di halaman berapa itu ya? Yang qablu itu. Udah sering kan Pak Oyong? Kenapa? Udah sering kan KBKK. Kalau KBKK khusus berarti dia punya akar kata. Akar kata kan awana kan? Awana, iya. Nah, dikatakan dia khusus karena dia polanya tidak bertanwin. Dia termasuk KBKK. Tapi kalau KB khusus, kata benda khusus, dia tidak ada akar kata dan tidak pula bertanwin. Nah, contohnya indah. Indah itu tidak ada akar katanya. Indah itu apa? Di sisi ya? Di sisi. Nah, di sisi kan tidak ada akar katanya. Tapi dia tidak ada polanya, indun tidak ada, indan tidak ada, indah aja. Jadi polanya fi'la. Nah, itu KB khusus dia, tidak ada kakaknya, kata kerja nggak ada. Oh iya. Kalau kata benda murni, dia pakai tanwin. Seperti yaumun gitu kan, fa'lun. Dia tidak ada akar kata. Nah, itu KB murni dia, kata benda murni. Nah, kalau khusus, kenapa khusus? Karena kalau kata benda itu ciri kan pakai tanwin. Nah, sementara dia tidak pakai tanwin. Makanya KB khusus. Itu bedanya. Laila misalnya kan, lailun. Nah, itu pola KB murni dia, fa'lun polanya. Karena dia ada ininya, tanwinnya, fa'lun, yaumun. Itu murni ya, Bu ya. Nah, itu baru KB murni. Pakai tanwin dia tidak ada akar kata dan dia bisa bertanwin. Tapi kalau KB khusus, dia tidak ada akar kata, tidak bertanwin. Contohnya indah tadi. Kak Ii emang bilang enggak kesini dulu. Pak Dri sering nanya, apa beda KB khusus sebagai kakak khusus? KB murni, ya itu kira-kira ininya. Kerjanya cuma bisa bertanwin tidak. Ya, khususnya itu bertanwin tidak aja. Kalau yang KB saja kan, dia tidak ada akar kata. Kalau kakak berarti ada akar katanya. Ada yang 100 ribuan. 100 ribu sebulan kan. Ingat aja kata kakak itu kata kerja, berarti ini ada akar katanya. Yang tidak ada tanwinnya. Kalau khusus dia tidak ada tanwin. Ini tidak bisa pakai lain. Kalau murni dia pakai tanwin tapi tidak ada akar kata. Seperti yaumun itu Bu Rama. Yaumun yang di halaman 510. Itu tidak ada akar katanya kan? Nah, indah kalau indah KB khusus dia tidak ada akar kata juga dan tidak bertanwin dia. Tidak ada indun, tidak ada. Jadi kalau yang itu yang si Aiga si itu atau lunas. Kalau ba'da ada, ba'uda akar katanya. Artinya yang setelah atau sesudah ya. Tapi dia tidak bertanwin. Nah, sama dengan yang ini al-ana.
Yang berhubungan dengan keterangan waktu lah, sekarang, sebelum, sesudah. Kan itu menunjukkan waktu ya. Kapan? Sebelum zohor misalnya gitu kan. Ba'da zohor kan? Ba'da zohor, setelah zohor. Kan ada Ya. ke sebelah. Silakan. Terima kasih banyak semua. Ya. Assalamualaikum. Ya, izin Ida. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Kang, saya telat ya. Ya, Bu Nemi di Sandra dulu sebentar. Begini. Wah, oke ya, Kat. Kuntum itu aja masalahnya. B-nya nulis B-nya tadi apa? Ya, B-nya ya, sama hi tadi ya. Sama hi sama dengan yang. Sama dengan yang sebelumnya. Hi-nya seperti yang kalimat. Ini. Kalau yang si Ani Tas kemarin takjilun apa nih? Kalian akan minta segerakan ya. Ani tiba kemarin tuh kiranya balik kemari. Mungkin yang kuntum ini kalian dahulu lah yang tepat ini. Dahulu. Malam itu kan anak baru kita mahasiswa. Biasanya kalau ada KKL yang kuntum ini digabung dengan KKSAD itu dahulu ini. Jadi pas perfect continuous itu dia dari dahulu sampai dahulunya kuntumnya. Sekarang akan datangnya KKSAD ini. Atau di arti lain itu selalu juga. Yang selalunya yang ini. Ya, dari sekarang sampai yang akan datang kan selalu itu. Iya, selalu itu. Selalu, senantiasa. Nanti kita artikan selalu. Kalau di sini akan aja dulu. Kalau ini akan. Kamusnya 386 ya. Oh, tadi sudah ditulis 386 betul. 386. Tadi sudah ditulis, hilang dia. Hilang. Tanggal 27 lah. Tidak tahu. Tiga 86-nya. Udah Pak ya? Iya. Enggak ya baru sibuk. Jadi kalian telah selalu ya. Nanti di arti keseluruhannya. Jadi selalu. Kalau di sini tetap akan aja. Ini udah di screenshot Pak. Kalau ini baru dahulu ini ya. Kalian dahulu di sini. Dahulu. Jalan banyak dekat tutup. Saya pindah Pak Oyong, udah pindah. Ini Fa'la ya Pak Oyong? Polanya ini Fa'la ya. Fa'la. Dan Fa'lun ya, Fa'la. Yang siapa sih? Sinesa itu takut. Namun di Quran surat Yunus ayat 51 bagian kedua. Al-ana waqad kuntum bihi tastajilun. Apakah baru sekarang? Padahal sebenarnya kalian selalu memintanya agar disegerakan. Coba kita ini sedikit Bu Nemi, apakah baru sekarang? Baru itu kata tambahan ya, dalam kurung aja barunya nak. Oh ya, apakah iya baru sekarang? Iya. Kan dari konteksnya perlu ditambah kata baru kan, apakah baru sekarang, padahal kat itu sungguh artinya tadi kan, padahal sungguh kalian dahulu. Nah itu yang kuntumnya kalian dahulu, ada sungguhnya S biasa. Sungguh kalian dahulu selalu meminta agar jangan pakai agar itu. Kalian dahulu selalu meminta segerakan. Kalau disegerakan jadi pasif dia. Iya. Dia bukan pasif kan? Bukan pasif. Segerakan. Makanya selalu meminta segerakan. Memintanya dari mana nyana? Meminta segerakan. Dengannya atau kepadanya gitu. Tunggu, itu aja. Meminta segerakan. Nya yang tadi itu dalam kita beri dalam kurung azab itu gitu. Nah, kita segerakan azab itu. Nah, udah.
lah. Kan itu Minta segerakan azab itu. Ya. Bos agak jauh kawan. Cocok. Maka baru sekarang, padahal sungguh kalian dahulu selalu meminta segerakan azab itu. Kalau di bawah kok nampaknya seorang-seorang. Cuma terbuik di Intonasinya intonasi bertanya ya Pak? Iya, Pak pertanyaan Yong? Ya. Intonasinya gitu. Ini pada baru-baru. Penggalannya dicoret, Bu Nemi. Apakah sekarang atau baru sekarang? Padahal sungguh kalian dahulu selalu meminta segerakan azab itu. Nah, intonasinya intonasi pertanyaan gitu Pak ya. Apakah baru sekarang? Padahal sungguh kalian dahulu selalu meminta segerakan azab itu. Nah, gitu. Intonasinya intonasi pertanyaan gitu. Sungguh kalian dahulu selalu. Nah, lanjut Brida. Segerakan azab. Oke Pak ya. Pokoknya intonasinya intonasi bertanya. Ya. Nadanya menaik di akhir itu. Ini kita tambahkan aja Bu Nemi ya. Kopi yang pertama, kopi yang kedua. Nanti perbaikannya saya kasihkan Bu Nemi ya. Ya, dikasihkan ke Bu Nemi aja. Yang tulisan tangan. Yang hasil yang sekarang ini kirim ke Pak Oyong Bu Nemi. Ya. Saya kira sudah cukup ini. Dikopikan yang arti pertama. Jelek ya ini. Kelihatan nggak? Kurang bagus. Kurang bagus. Apa yang bagus biasanya itu? Biasanya di Broadway bagus itu. Ini aja. Nah itu boleh juga. Ini aja lah. Nah ini aja lah, ini aja. Tapi tanda tanyanya kurang bagus ya. Coba yang lain Bu Nemi, ganti yang lain. Kalau ini sama aja. Sama aja. Kalibri itu Calibri. Calibri itu yang Calibri tadi, Calibri. Nah itu Calibri. Gitu. Nah itu. Gitu. Ini bawa ada 2 macam ya? Calibri light ini halusnya mungkin yang Calibri doang.
Ali Brito. Nah, di atas. Nah, ya. Nah, ini. Ini aja. Di bold aja. Nah, gitu. Bagus, ini lagi. Ya, Bu Rida tutup ya. Dah. Alhamdulillah. Rabbil alamin ya. Kita tutup juga ya. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau ditanyakan, Mbak ya? Atas masukan. Udah clear ya? Nah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sampailah kita kepada akhir kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Dan kepada ibu-ibu semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk membersamai latihannya Pak Oyong pada siang hari ini. Dan kita tutup latihan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. PPT-nya udah dikirim Pak Oyong. Pamit ya. Ya, saya pamit Bu Rida. Oke. Makasih ya Bu Nemi. Bu Nemi lah ditunggu. Pak Sultan, makasih Pak Sultan. Ya, sama-sama. Lai di kodak Bu Nemi. Iya, lu lah ya. Kodak lah tu sebelum Bu Nemi pai. Bu Nemi lah keluar. Banyaklah keluar. Tadi Pak Sultan mengodak nak tadi? Tak, kami tak bisa buka WA, tak bisa ngodak-ngodak dah. Para orang kini lah ya 2 8 lumayan lah. Kodak salah yang ada Bu Rida. Kodak yang ada salah ada. Kodak bisa dah buka kamera, tak bisa dah. Bukti. Oh, Pak Sultan tak bisa buka kamera. Tak bisa dah. Di awal tadi bisa.